Coutinho cedera, Barcelona hemat 20 juta euro. Musim ini seharusnya menjadi musim pembuktian bagi Philippe Coutinho. Dia kembali dari masa peminjamannya di Bayern Munchen dengan harapan besar untuk menemukan performa terbaiknya di Camp Nou. Nah, situasi Coutinho tidak berubah, bahkan semakin buruk dengan cedera panjang yang mengganggunya. Bahkan saat ini muncul kabar bahwa Barcelona sedang mencari klub yang baru yang mau menerima Philippe Coutinho. Menurut Marca, cedera Coutinho ini berarti salah satu klausul dalam kontraknya tidak terpenuhi. Gelandang Brasil ini belum juga mencapai 100 pertandingan untuk Barcelona. Andai Coutinho bisa mencapai angka tersebut, maka Barcelona harus memberikan bonus sebesar 20 juta euro ke Liverpool. Klausul ini memang sudah tercantum ketika dua klub sepakat dalam transaksi beberapa tahun yang lalu. Barcelona menghabiskan 120 juta euro plus bonus 40 juta euro untuk mendapatkan Coutinho di tahun 2018 yang lalu. Tapi sejauh ini baru 15 juta euro bonus yang bisa dibayarkan. Panen kartu kuning, 3 pemain Manchester United bakal absen di leg yang kedua. Manchester United tidak akan diperkuat 3 pemain penting untuk pertandingan leg kedua pada Jumat mendatang. Usai mereka panen 5 kartu kuning dalam kemenangan 2-0 mereka atas Granada pada Jumat dini hari. Dan 3 pemain harus menjalani skorsing karena akumulasi kartu. 3 pemain tersebut adalah Scott McTominay, Luke Shaw, dan juga Harry Maguire yang masing-masing mendapatkan kartu kuning dari wasit di menit ke-40, menit ke-42, dan menit ke-72 selama pertemuan di Stadion Los Carmenes. Paul Pogba dan Nemanja Matic juga menerima kartu kuning pada laga ini. Sementara tuan rumah hanya mendapatkan 2 kartu kuning, yaitu kepada pemain Dominic Duarte dan Jan Eteki, yang terakhir berakibat pada hukuman penalti untuk tuan rumah. Untungnya bahwa Manchester United menang 0-2 pada laga leg pertama ini, yang berarti Ole Gunnar Solskjaer setidaknya akan kurang beban untuk laga leg kedua melawan Granada di Old Trafford pada pekan mendatang. Ajax Amsterdam kalah, wajah bek AS Roma dilempar bola oleh seorang ballboy. Ada kejadian menarik selama pertemuan Ajax Amsterdam dan juga AS Roma pada leg pertama babak perempat final Liga Eropa pada Jumat dini hari. Ketika seorang ballboy tuan rumah secara tidak sopan melempar bola ke wajah pemain pengganti tim tamu Riccardo Calafiori. Insiden itu terjadi di masa injury time dalam pertemuan kedua tim di Amsterdam di laga perempat final Liga Eropa. Saat pemain berusia 18 tahun mencoba mengambil bola yang keluar lapangan untuk melakukan lemparan ke dalam. Tetapi seorang ballboy tiba-tiba melemparkan bola dengan keras ke wajahnya, yang tampak ingin pemain tim tamu tak membuang-buang waktu karena tuan rumah tertinggal 1-2. Riccardo Calafiori sempat memegangi dadanya usai menerima lemparan bola tersebut. Namun sang pemain berhasil meredam emosinya dan melanjutkan permainan untuk melanjutkan lemparan ke dalam untuk timnya. Real Madrid akan kembali diperkuat oleh pemain kuncinya di El Clasico. Real Madrid bisa kembali diperkuat oleh seorang pemain kuncinya yang sudah lama absen di laga El Clasico melawan Barcelona pada Minggu dini hari. Pemain itu adalah Dani Carvajal, kemungkinan akan kembali ke skuad Zinedine Zidane untuk laga melawan musuh bebuyutan mereka yang akan digelar di markas El Real. Bek sayap asal Spanyol itu tak pernah bermain sejak bulan Februari yang lalu setelah ia mengalami cedera saat melawan Valencia, dan saat ini dia bisa kembali melawan Barcelona pada minggu mendatang. Menurut laporan dari Barca Notices, pemain yang juga absen dalam latihan rutin adalah Sergio Ramos yang masih absen karena cedera yang dialaminya, dan juga Rafael Varane yang harus menjalani isolasi mandiri karena positif terkena COVID-19. Liverpool batalkan rencana perekrutan Ibrahima Konate. Liverpool memang tengah gencar berburu bek tengah yang baru di musim panas nanti. Jagang klub ingin ada tambahan bek tengah baru di timnya. Setelah musim ini banyak bek tengahnya yang rentan cedera. Nama Ibrahima Konate belakangan ini dikaitkan dengan Liverpool. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa sang bek sudah lolos tes medis untuk bergabung dengan Liverpool. Namun Bill mengklaim bahwa transfer itu tidak akan terjadi karena The Reds tidak akan mendatangkan Konate di musim panas nanti. Liverpool tidak jadi merekrut Konate karena mereka merasa stok bek tengah mereka sudah cukup. Jagang klub dikabarkan
dikabarkan puas dengan sosok Ozan Kabak yang dipinjamnya dari Schalke. Jurgen Klopp juga berencana untuk mempermanenkan bek timnas Turki tersebut di musim panas nanti. Klopp juga memutuskan untuk mundur dari perburuan Konate karena dana transfer mereka sangatlah terbatas. Sementara Liverpool diberitakan ingin memperkuat beberapa sektor lainnya selain bek tengah pada bursa transfer mendatang. Steven Gerrard bakal latih klub Liga Premier Inggris di musim mendatang. Steven Gerrard membuat sebuah prestasi yang luar biasa di musim kali ini. Ia berhasil mengantarkan Rangers menjadi juara Liga Skotlandia setelah terakhir kali mereka memenangkan trofi itu di tahun 2011 yang silam. Belakangan nama Steven Gerrard dilaporkan akan kembali ke Inggris. Ia diberitakan akan menjadi pengganti bagi Jurgen Klopp sebagai juru taktik Liverpool. Namun, Football Insider mengklaim bahwa Gerrard tidak akan melatih Liverpool pada musim mendatang. Ada klub lain yang kabarnya akan menjadi pelabuhan karir bagi Steven Gerrard berikutnya. Menurut laporan tersebut, Gerrard berpotensi jadi manajer baru bagi Aston Villa di musim mendatang. Pemilik Villa diberitakan sangat tertarik kepada Steven Gerrard, terutama karena ia mampu membangkitkan Rangers menjadi juara. Ia berharap Gerrard bisa menjadikan The Villains sebagai penantang gelar yang serius di musim mendatang. Dan laporan itu mengklaim bahwa Gerrard cukup serius dengan tawaran dari Aston Villa tersebut. Sang manajer memang ingin melatih di Inggris, namun ia menilai belum layak untuk menangani Liverpool. Jadi ia menilai Aston Villa bisa menjadi klub yang tepat untuk mengasah kemampuan manajerialnya. Martin Odegaard siap gabung dengan Liverpool andai dijual oleh Real Madrid. Arsenal kabarnya sedang mencoba untuk membujuk Real Madrid agar mau melepas Odegaard secara permanen pada bursa transfer musim panas nanti. Kini seperti yang dilansir dari AS, jika kepindahan permanen ke Arsenal tak menjadi kenyataan, maka Odegaard bisa bakal memilih untuk merapat ke Liverpool. Odegaard diyakini merasa nyaman tinggal di Inggris dan bakal tergiur dengan rayuan dari manajer karismatik Liverpool yakni Jurgen Klopp, sehingga ia bisa memutuskan untuk merapat ke Anfield Stadium. Hal menarik terjadi sesaat setelah peluit akhir laga Arsenal versus Liverpool di Emirates Stadium pada akhir pekan yang lalu. Odegaard terlihat mesra dengan Jurgen Klopp. Rumor pun menyebutkan sikap Jurgen Klopp saat itu merupakan sebuah bentuk rayuan agar Martin Odegaard mau bergabung dengan Liverpool pada musim mendatang. AC Milan tertarik rekrut Josip Ilicic. Josip Ilicic merupakan penyerang andalan Atalanta dalam beberapa tahun terakhir. Meski tidak muda lagi, tetapi striker berusia 33 tahun itu tampil konsisten baik di kompetisi dalam negeri maupun di Liga Champions. Pada musim ini, Ilicic berhasil mengemaskan 6 gol dan juga 9 assist. Penampilan Ilicic tersebut membuat AC Milan terpincut. Minute Rossoneri bermula saat sang direktur olahraga yakni Frederick Massara yang memang mengagumi sosok Ilicic sejak lama. Menurut laporan dari Calcio Mercato, peluang Josip Ilicic menerima tawaran dari AC Milan cukuplah besar. Alasannya pemain asal Slovenia itu ingin memperkuat klub besar dan penuh sejarah di Eropa sebelum akhirnya gantung sepatu. Massara sedang mempelajari situasi dari Josip Ilicic bersama Atalanta. Kontrak Josip Ilicic hanya sampai pada Juni 2022 mendatang. Itu artinya musim panas 2021 nanti adalah waktu yang tepat bagi Atalanta bila ingin melego sang striker. Jika tidak, Atalanta terancam kehilangan Ilicic secara cuma-cuma pada akhir musim mendatang. Arsenal ingin bajak Jesse Lingard. Manchester United memutuskan untuk meminjamkan Jesse Lingard ke West Ham United pada musim dingin kemarin. Rupanya Jesse Lingard memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh West Ham United dengan sangat baik. Dari 9 penampilan di Liga Inggris, Jesse Lingard membukukan 6 gol plus 4 assist. Tak heran jika Lingard kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Inggris. Penampilan apik tersebut menarik perhatian dari Arsenal. The Gunners sedang mencari gelandang kreatif yang baru untuk musim mendatang. Sejatinya ada harapan bagi Arsenal adalah mempermanenkan Martin Odegaard. Namun Real Madrid selaku pemilik dari sang pemain ingin memulangkan sang playmaker. Pada sisi lain, West Ham United juga akan menyaingi Arsenal. The Hammers ingin mempermanenkan Lingard yang dianggap tampil memuaskan. Manchester United pun mulai menentukan harga. Kabarnya Setan Merah meminta 30 juta euro untuk Jesse Lingard. Paul Pogba ajukan satu syarat untuk bergabung dengan Real Madrid. Satu musim terakhir, Pogba gencar digosipkan akan pindah dari Manchester United setelah kontrak sang pemain akan habis di tahun 2022 mendatang.
Sejumlah klub dilaporkan mengamati situasi dari Paul Pogba dan salah satunya adalah Real Madrid. The Telegraph mengklaim bahwa kans Real Madrid untuk mendapatkan Paul Pogba cukuplah besar karena sang gelandang sangat tertarik untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Ia dilaporkan sudah mengagumi raksasa Spanyol itu sejak lama. Ia juga menjadikan Real Madrid sebagai klub impiannya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Pogba sudah mengajukan satu syarat untuk bergabung dengan Real Madrid, yaitu ia ingin Zidane bertahan di sana. Diketahui masa depan Zidane sebagai manajer Real Madrid saat ini tengah berada dalam tanda tanya. Sang manajer berpotensi dipecat manajemen Real Madrid di akhir musim nanti. Paul Pogba kabarnya hanya mau bergabung dengan Real Madrid jika Zidane masih melatih di sana, karena ia sangat mengagumi sosok dari Zinedine Zidane. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.